Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwati fillah yang kami muliakan. Hari ini, pagi ini adalah hari Minggu pada tanggal 5 April 2015. Kami Yamima TV dan sahabat Yamima sedang berada di lokasi Lumpur Lapindo. Musibah yang menimpa masyarakat Sidoarjo ini sudah didengar oleh seluruh dunia. Indonesia sampai hari ini belum mampu secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini. Luas area ini ribuan hektar, dan saya tadi ditemui oleh penduduk yang memang menjaga-jaga di dekat sini. Renungan yang dapat kita berikan kepada kita semua adalah ketika manusia dihinggapi oleh penyakit tamak. 3 hal yang menyebabkan kehancuran makhluk-makhluk. Makhluk jin yang dikepalai oleh Azazil yang berakhir dengan nama iblis. Penyakit yang menghancurkannya adalah hasad, yaitu iri dengki. Iri, dia melihat Adam lebih unggul daripadanya, sehingga muncullah kibir, rasa sombong dan tidak mau patuh kepada Allah gara-gara kedengkian itu. Sementara Adam, kelemahannya menyebabkan dia terusir dari surga adalah tamak. Semuanya sudah diizinkan, tapi ada satu batang pohon yang tidak boleh didekati. Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa tergoda oleh rayuan iblis, sehingga dipancinglah selera tamaknya, dan dia akhirnya mendekati pohon larangan itu, dan bukan hanya mendekati, akhirnya dimakannya. Akhirnya Adam terusir dari surga. Di dalam kitab Talbis Iblis, perangkap iblis, oleh Syekh Ibnul Jauzi, disebutkan pengakuan iblis, aku akan hancurkan manusia dengan ketamakan mereka. Tamak, tidak merasa cukup dengan apa yang ada, maka cari lagi yang lain. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya setiap manusia diberikan kepada mereka satu gunung Uhud emas, padat luar dan dalam, emas seluruhnya, apakah dia merasa cukup? Tidak. Justru kata Rasulullah, dia akan berharap ada satu lagi sebesar itu, baru dia mengatakan pas. Apakah ketika Allah telah berikan kepadanya satu lagi seperti yang diharapkannya, dia merasa cukup? Tidak, kata Rasulullah. Tidak akan ada yang menghentikan rasa tamaknya itu. Jadi kalau manusia tidak punya sifat qanaah, lawan daripada tamak, itu merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah berhenti mengejar dan mengejar. Lalu sampai-sampai tidak mengindahkan kode etiknya, maka akan terjadi bencana di balik itu. Lumpur Lapindo salah satu bentuk daripada musibah ketamakan ini. Wallahu a'lam. Hanya saja wahai hamba-hamba Allah, yang menghentikan manusia dari ketamakannya, kalau tidak salah satu di antara dua ini, maka tidak ada yang lain. Yang pertama, dia mati berkalang tanah, berhentilah ketamakannya. Yang kedua, memang dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, lalu dia menikmati, lalu merasa qanaah dengan apa yang telah ada. Dia merasa puas. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bencana dan musibah apapun yang terjadi, seluruhnya adalah akibat perbuatan tangan manusia. Allah bersumpah, aku haramkan kezaliman pada diriku, aku tak akan menyakiti hambaku. Tapi musibah yang terjadi itu akibat dosa mereka. Musibah apapun yang menimpa di daratan dan di lautan, itu adalah akibat dari perbuatan dosa mereka. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat dosa-dosa mereka. La'allahum yarji'un, semoga saja yang masih hidup segera kembali ke jalan Allah, taubat nasuha. Adapun yang sudah meninggal, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, buanglah ketamakan. Hati-hatilah. Adam tercampak daripada surga gara-gara ketamakan, dan kita akan diharamkan dari surga bila memperturutkan ketamakan. Sesungguhnya perut yang begini kecil tidaklah menuntut banyak untuk diisikan ke dalamnya. Tetapi kenapa begitu banyak yang harus diraup daripada muka bumi Allah ini, padahal rezeki yang ada 7 turunan pun belum tentu selesai dihabiskan. Kenapa? Ketamakan, wahai hamba-hamba Allah. Dan sesungguhnya yang akan menyebabkan banyaknya para penguasa masuk ke dalam neraka, orang-orang kaya masuk ke dalam neraka, kan begitu kata Rasulullah. Orang yang terbanyak masuk ke dalam neraka dari umatku adalah orang-orang kaya dan para penguasa. Kenapa? Sekali lagi, tamak. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
khususnya orang-orang kaya, khususnya para penguasa yang kami cintai dan kami muliakan. Semoga kita dapat merenungkan hal ini. Anda akan mati, kami akan mati, semua kita yang bernyawa akan mati. Dan tidak ada yang akan kita bawa kecuali hanya 2 atau 3 lembar kain putih. Itulah yang dapat kita pakai. Itulah yang dapat kita bawa ke liang lahat. Semua yang kita kumpulkan dengan penuh selera, dengan penuh ketamakan akan jadi rebutan orang sepeninggal kita. Dan mempertanggungjawabkannya adalah kita seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat kami, wahai bapak yang kami muliakan, Bapak Abu Rizal Bakri dan seluruh grupnya, kita menghimbau dengan iman. Bukankah Anda seorang muslim? Semoga Allah mencintai Anda. Marilah kita berserius untuk memikirkan umat ini. Serius kita memikirkan nasib negara kita yang tercinta. Anda sebagai seorang penggerak dalam Republik Indonesia ini, semoga Anda mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama, dan mencintai bangsa ini. Dan semoga Allah kelak menjadi ahli surga. Dan kita doakan juga kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Doakan beliau. Doakan siapapun saja orang-orang yang pernah terlibat dalam masalah-masalah ini agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga terketuk hati mereka buat menseriusi urusan ini sampai diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala Allah akan mengganti musibah ini menjadi berkah. Allah akan mengganti bencana menjadi rahmat. Allah akan berikan segala kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat yang menanti kita. Tapi jika tidak, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Tidak akan ada yang mampu membendung azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga renungan yang singkat di pagi hari ini bermanfaat untuk diri ini dan untuk seluruh hamba-hamba Allah. Teruslah istiqomahlah di atas jalan Allah yang lurus. Kita sudah ada di akhir zaman, maka perbanyaklah amal soleh dan jangan memperbanyak lagi amal-amal yang salah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.